Kembali lagi bersama saya, Mas-Mas Pengangguran. Gimana? Puasa masih lancar? Kali ini saya akan membahas film yang mengisahkan seorang peternak lebah yang diperankan oleh Jason Statham. Dia hidup damai di sebuah kawasan peternakan kecil di Amerika Serikat bersama tetangganya. Film ini sudah rilis tahun 2024. Tanpa perlu basa-basi lagi, dan ini dia The Beekeeper. Mari saya perkenalkan dengan pemeran utama kita, Adam Clay, seorang bagian dari kelompok Beekeepers, sebuah organisasi bayaran yang sangat terlatih dalam operasi rahasia dan pembunuhan. Mereka bertindak di luar sistem hukum untuk membasmi kejahatan yang tidak bisa disentuh oleh pemerintah atau aparat hukum biasa. Organisasi ini memiliki filosofi bahwa dunia harus tetap seimbang. The expression kick the hornet's nest. I'll stay right. Sebagai mantan agen, Adam memiliki keterampilan bertarung tangan kosong yang luar biasa, kecepatan, serta kemampuan menggunakan berbagai senjata mematikan. Meski begitu, Adam memilih menjalani hidup sederhana sebagai peternak lebah. Namun, tragedi yang menimpa tetangganya memaksa kembali dia ke dunia kekerasan yang pernah ia tinggalkan. Oke, sampai sini sudah paham. Mari kita lanjut ceritanya lagi. Adam hidup di sebuah desa kecil di Amerika Serikat dengan seorang tetangga yang sudah lanjut usia yang bernama Eloise. Oh, I'm sorry, I'm not a computer person. What did you say the name of your product is? Kemudian kita akan diperlihatkan Granite, salah satu anggota anak buah dari Draker. Draker adalah bos dari perusahaan teknologi yang sebenarnya adalah kedok operasi penipuan secara online dengan skala yang besar. Derek sendiri percaya bahwa uang adalah kekuatan yang membuatnya tidak tersentuh hukum. Bahkan dia punya pengaruh besar di pemerintah dan aparat hukum, sehingga Derek bisa menipu banyak orang termasuk Eloise dan mendapatkan miliaran dolar. You know I'd do anything for you. Anything. Sex workers. I still think of you. Dengan dalih komputer yang digunakan oleh Eloise terkenal malware, Granite dengan kata-kata manisnya membujuk Eloise untuk memasukkan password akun banknya. Tanpa disadari, Eloise sudah masuk ke dalam perangkap yang telah dibuat Granite. Alih-alih virus malware hilang, ternyata uang pensiun, uang kematian, uang tabungan yang dimiliki Eloise lenyap dalam seketika. So much that you sound like a goddamn robot. On this computer. There goes my job. Kembali ke Adam. Saat ingin mengantarkan madu dari hasil peternak ke Eloise, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah Eloise. Dan benar saja, saat Adam sudah ada di dalam rumah, dia menemukan Eloise sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba datang Verona, anak dari Eloise, dan beberapa polisi yang langsung menuduh Adam sebagai pelaku utama dalam tewasnya Eloise. Get on your knees, one knee at a time. Dan benar saja, pihak kepolisian tidak menemukan sidik jari atau semacamnya yang mengarah ke Adam atas tewasnya Eloise. Dari kejadian itu, Verona mendatangi Adam untuk meminta maaf atas tuduhan kepada Adam.
Tidak hanya itu, Verona juga menjelaskan bahwa akun bank yang dimiliki oleh Eloise telah habis tak tersisa alias nol. Tidak hanya itu, Verona juga menjelaskan kemungkinan Eloise merasa frustasi akibat kehilangan uangnya dan melakukan bunuh diri. No. But I'll sit with you if you like. Would stand up in court. Some defense attorney would just argue that Setelah Adam mengetahui fakta penyebab tewasnya Eloise, Adam yang awalnya ingin pensiun dari dunia kebrutalan, akhirnya dia memutuskan untuk kembali dan membalaskan dendam atas tewasnya Eloise. They're routing all over the world. But you found him. Sure. Dengan bantuan oleh teman di organisasi Beekeepers, Adam berhasil menemukan dalang dari semua ini, yaitu Derek. Tanpa basa-basi, Adam langsung mendatangi salah satu markasnya yang terletak di UDG, United Data Group, seorang diri. Di sana, Adam melumpuhkan semua anak buah Granite dan memperingatkan agar untuk tidak mengambil uang orang yang lemah. Tidak hanya itu, Adam membakar gedungnya tanpa sisa. Dan ini dia sosok dari Derek, pemilik dari perusahaan phishing yang sudah menipu, memanipulasi data, menyogok CIA, dan semacamnya yang telah merugikan banyak orang. Derek diberitahu oleh Granite bahwa salah satu dari markasnya sudah dibakar oleh Adam. Derek mengatakan untuk mencari Adam dan menghabisnya tanpa tidak tahu siapa sosok seorang Adam ini. Disgruntled customer. I just can't. I'm gonna send you some credentials. You're gonna log into our cloud, and you're gonna look call center, and someone burned it down. Maybe killed some people. You could. Kembali ke rumah Adam setelah membakar salah satu markas dari Derek. Adam kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu Granite dan ketiga anak buahnya. Dengan kemampuan membunuhnya, Adam dapat melumpuhkan hanya dengan hitungan menit dan menyisakan Granite seorang diri saja. I know. I'm an asshole. Granite yang dibiarkan hidup mencoba menjelaskan bahwa misi untuk menghabisi Adam telah gagal dan hanya menyisakan dia sendiri. Out my right hand. Cut him off. Boom! Dan tiba-tiba datanglah Adam yang langsung menghabisi Granite dan kemudian memperingatkan kepada Derek untuk membuat surat wasiat karena sebentar lagi Adam akan menghabisinya. Down. You haven't told me your name. Dengan koneksi yang dimiliki oleh Wallace, dia berusaha untuk melindungi Derek dengan cara meminta bantuan dari CIA. Kemudian organisasi Beekeepers. Dengan tawaran yang menggiurkan, Beekeepers mau membantu dengan mengirim salah satu pembunuh bayaran. Namun, sayang, dia hanya seperti butiran debu di hadapan Adam. This might well be your Mona Lisa. Yep. Killed 7 armed. For someone who has elevated fucking Beralih ke Verona, dia sedang memeriksa TKP yang telah dilakukan Adam. Verona meyakini bahwa Adam mungkin saja terlibat atas beberapa kasus yang telah terjadi. Here's another reason that Anisette Landris is like our good friend Adam Clay. That's a minigun. They use those on military vehicles. Gagalnya pembunuh bayaran yang sudah disewa untuk menghabisi Adam membuat kepala Wallace pusing. Ini terbukti dengan Wallace menyewa tentara bayaran yang beranggota lebih dari 10 orang hanya demi bisa menghabisi seorang petani lebah yang tidak lain dan tidak bukan adalah Adam. Can somebody just pick up the phone and tell this young... Come on, leave
Leave him alone. Don't play with those things. They go off. Kembali ke Adam, dia sudah sampai di Boston, di mana kerajaan utama dari Derek berada di sana. Adam yang datang sendirian dihadang oleh beberapa FBI. Dengan kemampuannya, Adam dapat melumpuhkan dalam hitungan detik saja. Setelah berhasil mengatasi FBI, Adam harus berurusan dengan tentara bayaran yang melindungi kerajaan Derek. Pastinya kita bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh Adam yang sangat brutal dengan menghabisi tentara bayaran satu persatu. Last time. Shut it down. The fuck? But nobody can do what he's done. He's just a beekeeper. Setelah berhasil mengurus tentara bayaran, Adam kemudian menemukan manajer dari kerajaan Derek dan menginterogasinya dengan sedikit kekerasan agar dia mau buka suara terkait pimpinan dari semua ini. You're making a lot of money here. Nobody's untouchable. Kembali ke Derek dan Wallace, dia diberitahu jika semua tentara bayaran yang sudah disewa sudah tewas akibat kebrutalan Adam. Kemudian Wallace menyarankan kepada Derek untuk meminta perlindungan dari ibunya. Hey, Mom. No, nothing. I was just, thinking about you. Kita akan dibuat sangat terkejut. Ternyata Derek adalah anak dari seorang presiden Amerika Serikat. Wherever it's headed. We think we have a sense of Mr. Clay's true intentions. He's This. Us three. Beralih ke rumah presiden, nampaknya Adam orang yang sangat-sangat berbahaya. Hal ini dibuktikan dengan penjagaan yang sangat super ketat. Bahkan sampai puluhan pas pampres harus menjaga seluruh penjuru rumah dari seorang presiden. Bagi Adam yang sudah terlatih, cukup mudah saja untuk menerobos masuk meski sudah dijaga ketat oleh pas pampres. I guess not. You're a good-looking kid. You really are. You know that? the deputy director. Setelah berhasil menyusup, kita akan diperlihatkan dengan kebrutalan Adam yang melakukan solo versus squad dengan semua pas pampres yang jumlahnya puluhan orang atau bisa dibilang ratusan orang. Dengan pertarungan yang sangat brutal, akhirnya Adam bisa menghabisi semua pas pampres dan menemukan keberadaan Derek. Dan tiba-tiba Adam menghabisi Derek dengan hanya sekali tembak saja. Now have a seat. Setelah segalanya berakhir, Adam kembali ke kebun lebahnya, kembali menjadi pria biasa. Tapi kali ini dia tahu jika ada kejahatan yang mengancam, dia akan kembali. Karena sekali seorang beekeeper, selamanya akan menjadi beekeeper. Tamat, ending yang sangat tidak mengadamkan. Saya Mas-Mas Pengangguran, izin pamit dan salam waras.